Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, dengan ibadah, walau ibadah kita sedikit, akan menjadi sebab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga orang-orang saleh insyaallah. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendengar suara qori internasional gitu, suaranya bagus begitu, lihat dengan suara-suara yang biasa dibaca oleh qori-qori internasional gitu. Ya, internasional Indonesia Brunei lah seperti dikatnya. Dengan satu lagi moderatornya, wah, semangat membacanya. Sambil membaca malam hari ini penuh semangat. Kenapa semangat? Isra Mi'raj. Wah, malam hari ini adalah malam Isra Mi'raj. Seharusnya kita baca Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj biasa kita baca. Kita juga mendengar di radio atau di televisi di tempat lain berkaitan ke Isra Mi'raj. Kita teruskan saja bacaan kita dari surah An-Naml ini ya. Yaitu berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis, bersama Ratu Bilqisnya. Ya, kita teruskan di sini. Dalam perjumpaan lalu kita sudah melihat bagaimana Ratu Bilqis menerima surat dari Sulaiman. Yaitu suratnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman tersebut dan mengatakan kepada Ratu Bilqis, janganlah engkau menyombongkan diri kepada aku dan datanglah kepada aku dalam keadaan menyerah diri, yaitu dalam keadaan Islam. Nah, kita sudah sebutkan kisah tersebut di mana dalam surat ini, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya Buraidah, wahai Buraidah, aku mau memberitakan kepada kamu suatu ayat yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi sesudah Nabi Sulaiman. Ayat tersebut tidak pernah diturunkan kepada siapa Nabi juga sesudah Nabi Sulaiman. Ya, ayat tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad sembahyang, dan selepas sembahyang Buraidah bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ayat itu? Ayat yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi sesudah Nabi Sulaiman. Artinya 1600 tahun lah. Ya kan? Nabi Sulaiman meninggal tahun 975 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Muhammad tahun 600 lebih. Artinya hampir lebih 1700 begitu. Tahun. Belum pernah ada ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim tersebut, Nabi Muhammad SAW menulis sesuatu dengan mengucapkan Bismikallahumma. Hanya itu saja, Bismikallahumma, itu sebelum ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikatakan. Nah, sesudah menerima surat tersebut, kita langsung, maka dikatakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Ini soalnya mau bicara masalah jin, jadi ada datang jin.
Ada ceritanya ya. Dia nggak mau disebut nanti. Dia marah. Diores, oke nggak apa-apa. Baik. Jadi kata siapa? Kata Ratu Bilqis, sesudah menerima, kan kita sudah ceritakan bagaimana mereka mengumpulkan. Akhirnya wahai pembesar, wahai para pembesar, ya ayyuhal malak, wahai para pembesar. Dikatakan pembesar Bilqis ini, beliau ini mempunyai 313 penasehat. Artinya bersama dengan dia 313. Kan kita sudah sebut singgasananya 40 meter panjangnya. Lebarnya 20 meter, tinggi 20 meter, kan begitu besar. Dijaga oleh 600 dayang-dayang di situ. Jadi kumpul sana 313. Di mana setiap penasehat tersebut 313, mereka mempunyai 12.000 tentara di belakangnya. Begitu banyaknya. Karena dikatakan Ratu Bilqis ini memang sangat banyak. Dikatakan mempunyai 1.000 batalion tentara tersebut, setiap batalionnya ada 12.000. Berapa juta itu? 1.200.000 tentara itu yang dikuasai oleh Bilqis. Itu tentaranya, belum warga negaranya, belum warga. Kata iblis lagi sebetulnya. Jadi kata Bilqis kepada pembesar-pembesarnya, aftuni fi amri, berikan aku nasihat ini, fatwa nih. Saya mau bertanya kepada kalian, bagaimana dengan perkaraku ini? Karena menerima surat dari siapa? Dari Sulaiman. Jadi memang itu yang dilakukan oleh Ratu Bilqis selama ini. Dia selalu bermusyawarat. Dia selalu meminta nasihat kepada penasehat-penasehatnya. Dia tidak membuat keputusan sendiri. Maka dikatakan, ma kuntu qati'atan amron. Aku tidak pernah membuat keputusan. Qati'atan amron, apa saja keputusan? Tidak pernah. Makanya negaranya kuat. Dan di sini nakirah semuanya. Qati'atan nakirah, amron nakirah. Jadi setiap keputusan yang dibuat oleh Bilqis, dia akan bertanya kepada para penasehatnya. Yaitu al-malaknya ini, pembesarnya. Aku tidak membuat keputusan hatta tashhadun, sehingga kalian menyaksikan apa yang aku putuskan tersebut. Nah, itu permohonan daripada Ratu Bilqis kepada pembesarnya tersebut. Dan dijawab oleh para pembesar tersebut. Padahal kalau kita lihat dari semua yang ada, Ratu Bilqis ini adalah ratu yang bijaksana, yang penuh hikmah, yang pintar Ratu Bilqis ini. Tapi tetap bertanya kepada penasihat-penasihatnya. Tetap bertanya kepada pembesar-pembesarnya. Menunjukkan bagaimana kepemimpinan Bilqis tersebut, kepemimpinan yang bagus. Nah, maka kata penasihat-penasihatnya, kata pembesar-pembesarnya yang ada di sana ketika berkumpul tersebut, karena dalam perkumpulan tersebut ketika menerima surat Bismillahirrahmanirrahim, surat dari Sulaiman, Bilqis kan bertanya kepada mereka yang ada di situ. Ini apa? Bismillah, ini apa? Ada istilah Allah. Allah itu apa? Ar-Rahman apa? Ar-Rahim apa? Enggak ngerti Bilqis. Karena belum mendengar sebelum. Maka dijawab oleh salah seorang penasihatnya, itu Allah itu katanya ifrit. Ifrit yang menjaganya. Kata seorang dari penasehatnya. Akhirnya dibantah sama yang ramai-ramai. Jangan ngomong sembarangan kamu. Kata yang lainnya. Ini seorang lagi ngomong. Enggak, itu adalah salah satu daripada 3 ifrit. Allah katanya itu salah satu daripada tiga ifrit. Mana? Allah, Rahman, Rahim. Jadi salah satu. Dimarahin juga sama yang lain. Jangan sembarangan kamu ngomong begitu. Akhirnya salah seorang dari mereka yang agak muda, milenial disebutnya, dia berkata, memberi jawab kepada kepada Ratu Bilqis, wahai Ratu, Sayyidatul Muluk katanya. Nah, itu adalah nama Tuhan mereka. Allah itu adalah nama Tuhan mereka. Dia yang menjadikan Sulaiman begitu hebat, dengan itu dia yang memberikannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah sifatnya. Nah, ini dikatakan oleh penasihat yang lebih muda daripada mana mereka tersebut. Makanya Ratu Bilqis itu memahami yang itu.
Dia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengutus burung yang sudah kita sebutkan. Kata pembesar-pembesarnya, jawaban mereka, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kata mereka, kami ini mempunyai kekuatan, ulu quwwah, wa ulu ba'sin, dan juga hebat dalam peperangan. Ulu quwwatin wa ulu ba'sin. Ini kan keturunan daripada Ad. Bangsa Adnya zaman Nabi Hud, keturunannya. Sampai kepada Kama. Walaupun Adnya sudah dibinasakan oleh Allah, kaum Ad tersebut. Semuanya sudah binasa. Tapi kan ada Nabi Hud dengan orang-orang yang beriman. Jadi masih ada keturunan ke sana. Jadi katakan bagaimana kuatnya mereka ini, seandainya dilepaskan kuda, kita sudah sebut, kuda dilepaskan, kemudian pelananya tersebut lari kencang kuda, ditahan oleh kedua pahanya, orang tentaranya ini, kuda itu berhenti. Begitu kuatnya mereka ini. Nah, begitu kuat. Memang heran, orang-orang Yaman itu luar biasa kuat. Mereka ini waktu zaman saya 76, 77 masih di Mekah itu, heran bagaimana ada kulkas besar bisa ada di bukit. Kan rumah-rumahnya di bukit kan. Rumah orang Mekah di gunung-gunung di bukit sana. Itu yang bawahnya orang-orang Yaman itu. Yang orangnya kecil-kecil, pendek-pendek. Tapi dibawanya luar biasa. Nah, itu memang keturunan mereka. Jadi katakan ulu kuwatin wa ulu ba'sin. Kami pandai perang. Kami perang yang pandai peperangan tersebut. Karena sudah kita sebutkan. Setiap orang dari mereka, pemimpin-pemimpin yang ada dengan Bilqis tersebut, mempunyai 12.000 tentara di bawah belakangnya. Maka kata mereka, kami kuat. Kami gagah perkasa. Pintar, hebat dalam strategi perang dan juga dalam peperangan. Tetapi mereka masih sopan santun. Mereka masih sopan santun dan memberi penghormatan kepada Bilqis sebagai ratu. Yaitu, tapi wal amru ilaiki. Nah, sebenarnya perkara ini semuanya kami serahkan semuanya kepada engkau. Kami memberitahukan saja bahwa kami kuat, kami hebat dalam berperang. Kalau Tuan menyuruh kami berperang, kami tidak ada masalah. Kami akan perang. Kami akan lawan mereka. Kan seperti sebegitu. Makanya kata wal amru ilaiki. Terpulang kepada Puan, fanzuri madza ta'murin. Lihatlah apa yang akan engkau perintahkan. Kami siap sedia. Mau perangkah dengan mereka itu tidak ada masalah. Kami akan melaksanakannya. Kami akan melakukannya. Tetapi Bilqis ini orang pintar. Orang pintar, maka itu disebutkan oleh para ulama. Tentara, panglima tadi, yang jenderal-jenderal, menteri-menterinya yang hebat-hebat itu, menyerahkan kepada seorang perempuan. Yang diantara kedua perempuan tersebut yang lemah. Nah, kita lemah, orangnya lemah, kan perempuan namanya. Tetapi mereka akalnya kurang. Nah, jadi lebih berakal siapa? Bilqis ini. Ratu Bilqis tersebut. Mungkin kita maklumi juga keberakalan atau kepintaran Bilqis ini, karena kita sudah sebut bahwa Bilqis ini adalah campuran antara jin dan manusia. Ibunya jin, bapaknya adalah Surahil. Itu Surahil adalah seorang lelaki. Jadi berkata, kita lihat ini, baiklah kalau diserahkan kepada saya memang. Dia berkata, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kata Bilqis, kalau raja-raja dia mengalahkan, menaklukkan satu negeri, mereka akan afsaduha, akan membinasakannya. Setiap raja kalau dia menang dalam peperangan, maka dia akan menghancurkan, akan membinasakan negeri yang dia kalahkan. Wa ja'alu a'izzata ahliha, dan mereka akan menjadikan penghuni negeri itu yang mulia, yang terhormat, mereka akan menjadi yang terhina. Nah, begitu. Nah, sama ada dibunuhkah atau ditawankah? Tadinya orang negeri tersebut mulia, tetapi akhirnya mereka dihinakan oleh raja yang menang dalam peperangan tersebut. Wa kadzalika yaf'alun. Dan demikianlah mereka akan melakukannya.
Para ahli tafsir mengatakan ayat ini wa kadzalika yaf'alun ini dikatakan ini adalah firman Allah, Allah yang berkata, tapi ada juga yang mengatakan ini adalah perkataan Bilqis sendiri. Sulaiman akan melakukan seperti juga. Bahwa kalau dia mengalahkan kita, kita akan dihina, kita akan diusir, kita akan dihukum oleh dia. Nah, itu kan pikirannya bagus. Kalau yang tadi tentara, penasehat-penasehatnya enggak, kita lawan aja. Tapi Bilqis tahu, kan sudah cerita burung bagaimana burung tersebut, kemudian tulisannya juga kan. Jadi tahu betul-betul. Nah, di dalam tulisan tersebut ada khatamnya, ada capnya. Jadi tahu siapa itu Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman. Akhirnya dia punya pendapat, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Aku punya pendapat, aku akan mengirim kepada mereka, aku akan lihat. Yaitu mengirim kepada mereka memberikan hadiah, upeti. Memberi hadiah. Maka dari itu fanaziratun bima yarji'ul mursalin. Aku akan melihat, kita akan lihat apa yang mereka bawa kembali sesudah membawa hadiah kepada Sulaiman. Nah, di sini kepintaran Bilqis. Kepintaran Bilqis ada di sini. Yaitu aku akan memberikan hadiah kepada Sulaiman. Biasa kalau hadiah kan menarik hati. Nah, menarik hati orang yang diberi hadiah tersebut. Nanti kalau sudah diberi hadiah, akhirnya nanti dia minta upeti, dia tidak akan memerangi kita akan tunduk kepada dia, kita akan hormati dia dengan hadiah tersebut. Dia akhirnya tertawan oleh hadiah tersebut. Makanya Bilqis mengatakan ini, aku akan kirim hadiah saja. Kepada siapa? Kepada Sulaiman. Fanaziratun ila ma yarju'u al-mursalin. Maka kita akan lihat apa yang akan dibawa kembali oleh utusan kita. Nah, siapa yang diutus? Artinya yang diutus oleh siapa? Ratu Bilqis ini seorang pemuka yang paling senior, pemuka kanan senior daripada kaumnya Bilqis ini, yaitu daripada kerajaan Saba, yaitu yang bernama Al-Munzir ibnu Amr. Al-Munzir ibnu Amr. Jadi ini ketuanya. Maka diutus oleh Bilqis. Dan siapa hadiahnya itu apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah 200 budak, 200 hamba sahaya. 100 lelaki, 100 perempuan. Jadi 200 diutus. Riwayat lain lagi 400, 200 lelaki, 200 perempuan. Tetapi dibuat oleh Bilqis digantikan. Yang lelaki memakai pakaian perempuan dan diperintahkan kamu kalau ngomong, kalau menjawab, kalau apa-apa dengan suara perempuan. Jadi lelaki tersebut nanti kalau sampai di Sulaiman ketemu bicara, Sulaiman tanya apa, kamu dengan mengeluarkan suaranya suara perempuan. Begitu juga dengan perempuan, dipakainya pakaian lelaki. Kemudian diperintahkan kalau bicara dengan Sulaiman, kamu dengan suara lelaki. Kan ini, karena Bilqis mau tahu ini benar enggak Sulaiman ini, benar enggak Sulaiman ini adalah seorang nabi. Makanya dipisahkan 100 hamba lelaki, 100 hamba perempuan. Kemudian disebutkan, diperintahkan seperti tadi, pakai pakaian perempuan, pakai pakaian laki-laki. Kalau ngomong suara perempuan, kalau ngomong suara lelaki. Nah, satu. Sesudah gitu dikirim bersama mereka ada 12 wasifah, 12 ketuanya, asisten daripada Al-Munzir ini, yang mana mereka ini membawa batangan-batangan emas untuk hadiah. Ya, kepada Sulaiman. Batangan-batangan emas yang banyak, batangan untuk Nabi Sulaiman. Jadi dibawalah oleh mereka, itu yang ada. Kemudian bersama mereka ada surat daripada Bilqis tersebut, yang mana di antara surat tersebut adalah meminta kepada Sulaiman. Kalau silakan beritahukan kepada kami dari ada yang 200 tadi, mana yang perempuan, mana yang lelaki. Mana yang perempuan, mana yang lelaki. Kemudian
juga ada bejana. Dari bejana tersebut dikatakan apa isi bejana tersebut. Kemudian sesudah itu diberikan kepada Nabi Sulaiman juga jag. Bahasa kitanya apa jag? Tempat minum tersebut, kadah. Kata Bilqis dalam suratnya, tolong ini isi dengan air, tapi bukan dengan air langit dan bukan dengan air bumi. Isi jagnya kan yang untuk minum itu. Isi dengan air, tapi bukan air langit dan bukan air bumi. Oke, yang ada. Dan diberi 2 jarum. Jarum yang satunya bengkok, yang satunya tidak ada lubangnya. Nah, jarum tapi nggak ada lubang. Karena apa? Dikasih sama Bilqis benang untuk dimasukkan ke dalam jarum tersebut. Nah, itu ada di dalam suratnya. Dalam surat, akhirnya mereka datang pergi. Sebelum mereka sampai di sana, kan jauh perjalanannya. Ini di Yaman, ini di Palestina. Nah, kalau naik ronta bisa sampai 60 hari dalam perjalanan. Kalau naik kuda berarti cepat juga perjalanan tersebut. Waktu zaman itu belum ada kapal terbang yang lain, tapi Nabi Sulaiman punya. Nah, makanya jalan mereka pergi. Tapi di sini siapa yang cerita? Hudhud tadi. Hudhud yang memberitahukan kepada Sulaiman. Wahai Sulaiman, mereka ini ada 200 orang yang datang. Yang lelaki dengan perempuan dikasih tahu. Kemudian apa isi suratnya dia dikasih tahu. Yang kepada Nabi Sulaiman tersebut. Makanya ketika sampai, Nabi Sulaiman dengan keadaan yang tersebut diberitahukan dulu. Sekarang sudah sampai di mana mereka? Di dalam perjalanan tersebut akhirnya dia memerintahkan kepada jin, wahai jin dengan tentara-tentara yang lain, siapkan oleh kamu karpet merah bahasa kitanya kan, karpet merah. Tetapi kamu siapkan semuanya dibuat dari emas. Perjalanannya berapa kilo? Sebelum dia datang, mereka datang ini jauh kilometeran itu, emas semuanya dibuat. Dari emas tersebut. Kemudian apa yang ada disengaja di tengah-tengah ada emas yang kosong. Misalnya emas ada karpet merah kan, emasnya di sini satu dihilangkan nggak ada gitu. Nah, sampai di sana kemudian nanya kepada jin, wahai jin, binatang apa yang paling indah, yang di darat atau yang di laut? Siapkan. Apa binatang yang paling indah? Akhirnya jin bilang ada binatang yang di laut. Binatang ini paling indah ikan begitu. Di sini. Kalau gitu kamu bawa, kamu pajang dia di mana? Di dinding-dinding yang ada. Makanya kan tadi merah kan karpetnya, bawa dinding-dindingnya yang ada. Selepas itu kamu bawa, pajang di sana dengan keindahan yang ada. Akhirnya Nabi Sulaiman di istananya dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman, siapkan oleh kalian 4.000 kursi. Kursinya dari emas. 4.000 sebelah kanan, 4.000 sebelah kiri. Kan raja begitu. Sudah siapkan 4.000 yang begitu. Baik, semuanya sudah standby. Bahkan sesudah itu Nabi Sulaiman meminta kepada jin, wahai jin, mana anak-anak kalian semuanya? Minta kepada anak-anak kalian. Oke, siapkan anak-anak kalian. Untuk apa? Jadi pagar uyung. Pagar apa? Pagar ayu. Biar anak-anak pagar uyung. Kenapa? Biarkan mereka ini siap jadi di pagar ayu tersebut untuk menjaga di kiri kanannya. Yang jaganya apa? Anak-anak jinnya. Bukan manusia. Siap. Ketika utusannya mulai masuk, perjalanannya dari sana, Nabi Sulaiman ada di sini jauh. Dilihat semuanya emas, kecut mereka. Mereka kan bawa emas. Tadinya batangan yang banyak mereka pikir akan sampai. Sampai di satu tempat yang nggak ada emasnya. Akhirnya mereka sesudah lewat di situ, mereka khawatir. Nanti mereka pikir kita curi dia. Emas yang dibawa itu kecil. Akhirnya mereka pikir kita yang curi. Akhirnya simpan di situ emasnya. Dijaga di tempat yang di sana. Udah di sana tidak bawa apa-apa yang lain. Sesudah diceritakan sampai sana, akhirnya kan tadi 200 dengan pembantu-pembantunya, dengan ketuanya, suratnya, dan juga beberapa lain hadiah yang dibawa.
Nah, ketika itu dikatakan falamma jaa Sulaiman qal, ketika datang dengan bawaan yang dibawa dari Yaman tersebut, Nabi Sulaiman berkata, atumidudani bimalin, apakah kalian memberi aku harta yang seperti begini? Kalau dibandingkan tidak ada apa-apanya. Ya kan, atumidudani bimalin, dengan harta. Wa ma'atani Allahu khairu mimma atakum. Apa yang telah Allah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang kalian berikan kepada aku. Tetapi kalian senang, gembira dengan hadiah tersebut. Kata Sulaiman begitu. Nah, kepada mereka. Akhirnya dikatakan, mana dikasih surat. Diberi surat, di sini dibaca oleh Sulaiman. Ketika dibaca, mana bejana? Si ketua tadi takut. Mana bejana Munzir ini kan? Akhirnya dikasih tahu bejana yang kasih ini. Hukkah. Sudah gitu ditanya isinya apa. Nah, sesudah gitu Nabi Sulaiman melihat. Kan dalam surat itu siapa lelaki, siapa perempuan. Akhirnya Nabi Sulaiman apa yang memerintahkan? Suruh wudu. Mereka laki dengan perempuan ini suruh, karena sudah wudu sudah ada dari zaman dahulu kan. Untuk sembahyang, untuk apa, mereka melakukan seperti itu. Akhirnya ketika wudu, yang lelaki ini wudunya dia ini terbuka. Tangannya dia buka semua dengan air. Biasalah kalau wudu kan lelaki. Kalau yang perempuan enggak, tertutup. Yang perempuan ketika wudu dia, kalau perempuan dari sini ke sini, kalau laki perempuan dari sini mirfak kepada yad, kalau laki dari yad ke mirfak, gitu kan kita buatnya. Itu laki. Nabi Sulaiman, yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Tahu di situ. Walaupun nggak ngomong nggak apa, pakaiannya pakaian lelaki yang ini, pakaian ini pakaian perempuan, tapi wudunya lain. Ya kan, pakaian laki, misalnya pakai gamis ini untuk lelaki perempuan kan. Akhirnya dikatakan wudunya dia begini. Yang pakaian lelaki, pakaian perempuan, istilahnya wudunya dari sini ke sini. Biasanya seperti gitu. Makanya Nabi Sulaiman tahu ini lelaki, ini perempuan, yang gitu. Akhirnya sudah gitu disuruh juga memasukkan jarum tadi. Tanya ke jin dengan manusia, siapa yang bisa masukin ini jarum ini? Akhirnya mereka bilang, wah susah juga mau masukin, mungkin dulu nggak pakai kacamata atau gimana gitu. Akhirnya bagaimana memasukkan ini ke jarum? Akhirnya kalau gitu kamu punya ide siapa yang boleh? Panggil undur-undur. Undur-undur dipanggil. Nah, dibawa. Ya, ambil sama undur-undur kan ditarik. Dia akhirnya kan masuk ke belakang. masuk si undurnya. Sudah beres, selesai masalah, akhirnya ditanya, kamu mau apa undur-undur? Biasa kalau sudah dikasih hadiah kan. Nah, sekarang kamu mau apa undur-undur? Saya berikan kepada saya makanan yang ada di tanah. Oke, dikasih. Dikasih ya, makanya makan undur-undur yang ada ini. Tahu kan undur-undur yang undur gitu. Bahasa apa undur-undur itu? Ya baik. Sudah gitu akhirnya yang satu lagi air tadi, bejana jagnya tadi. Jag apa bahasa kita? Teko. Teko. Ya kah? Bukan teko. Teko mah yang itu jag. Yang biasa untuk minum. Yang untuk minum gitu kan. Jag lah bahasa sini. Oke lah. Jack the Warrior nggak apa-apa. Jadi katanya isi ini dengan air, tapi yang bukan berasal dari langit dan bukan berasal dari bumi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sulaiman? Dia suruh kuda disuruh lari. Kuda aku lari kenyang. Kan dia berkeringat. Kudanya keringat kan. Diambil airnya dari situ. Bukan dari langit, bukan dari bumi. Air kuda, keringatnya. Itu yang dibuatkan oleh Nabi Sulaiman. Nah itulah. Akhirnya kan diketahui oleh ini ceritanya. Si ketuanya Al-Munzir ibni Amr tadi tahu cerita yang seperti begitu. Kan itu yang disampaikan oleh Amir kepada Ratu Bilqis. Maka tidak mau memang dia Nabi. Karena kata Bilqis, kalau dia menerima hadiah ini, maka kita serang dia. Kalau Sulaiman menerima hadiah yang kita berikan, berarti dia adalah raja. Maka dari itu kita serang, kita akan menang. Tapi kalau dia menolak, ketahui dia Nabi.
Nah, ketahui dia kan ditolak. Akhirnya suruh kembalikan oleh Nabi Sulaiman marah dan berkata, irji ilaihim, kembali kepada mereka, kepada ratunya, ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la kibalalahum biha. Kami akan utus tentara yang tidak putus-putus tentara tersebut. Begitu panjang. Tentaranya dari 3. Jin, manusia dan burung. Kami akan utus tentara tersebut. Yang mana la kibala lahum, yang mereka tidak akan melihat putus tentara tersebut. Kami akan utus nih. Karena apa? Karena mereka seperti menghina Nabi Sulaiman. Kasih hadiah seperti gitu aja gitu. Apa yang diberikan oleh Allah lebih hebat dari ini saja. Kamu lihat aku, emas dari ujung ke ujung, kamu bawa dari sana segitu saja. Sudah gitu di kiri kanan bagaimana ada binatang yang paling indah. Disebutnya kita tidak tahu disebutnya apa itu dari laut. Bintang. Mungkin kalau di laut memang lebih agak indah ya. Mungkin lihat ikan koki aja cantik lihatnya. Ya, koki itu apalagi yang di laut. Mereka melihat begitu indah. Nah, lihat kerajaan Sulaiman. Begitu hebatnya. Kemudian walanukhrijannahum minha. Kami akan mengeluarkan mereka dari negeri itu, yaitu dari negeri Sabah. Kami akan usir mereka. Dan dalam keadaan hina, azillah. Kami usir, kami pasti menang. Kami akan usir mereka dalam keadaan hina dan juga mereka dalam keadaan yang hina. Ya, tidak bisa apa-apa. Kalau begitu kami akan utus. Tapi sebelum Nabi Sulaiman melaksanakan keinginannya, perintahnya tadi, yang akan mengutus tentara yang tidak putus-putus panjangnya, mengusir mereka, rencana dari Sabah, dalam keadaan hina mereka, datang utusan daripada Bilqis juga. Wahai Sulaiman, tenang, jangan keburu-buru. Kami akan datang, akan menyerah. Kami akan datang surat daripada Bilqis. Kami akan menyerah kepada engkau, kami serahkan kepada engkau. Terus apakah yang engkau akan lakukan? Apa yang engkau lakukan? Disinilah kepintarannya. Makanya Ibnu Abbas berkata, Bilqis ini pintar sebelum masuk Islam, pintar sesudah dalam keadaan Muslim. Pintarnya juga Bilqis ini. Sebelum Islam, pintar seperti tadi pikirannya. Ketika masuk Islam, lebih pintar lagi gitu. Karena menjadi nanti kita lihat istri Nabi Sulaiman. Maka kata itu ketika tahu bahwa Bilqis dengan tentaranya, dia membawa tentaranya 12.000. 12.000 ketua-ketua orang Yaman. Ketua-ketuanya dibawa bersama dengan Bilqis. Jadi dalam memberikan berita kepada Sulaiman, akhirnya dalam perjalanan tersebut akhirnya kan jauh jalannya kita sudah sebut. Akhirnya Sulaiman bersama dengan pembesar-pembesar yang ada di sana ngomong-ngomong di sana. Karena Nabi Sulaiman memberitahukan kepada jin, kamu lihat sampai di mana mereka. Ya kan? Sampai di mana. Jadi yang satu baru sampai Surabaya, sudah sampai Surabaya, baru sampai Pasuruan kah atau sampai ke ke Gontor, sampai di Jogja, sampai ke Solo, sampai ke Semarang, dikasih tahu. Dalam perjalanan tersebut Nabi Sulaiman bersama dengan pengikut-pengikutnya, kita sebut gitu kan, Sulaiman adanya Wonosobo di Sleman di Yogyakarta. Enggak sih punya di Sleman di sini. Selepas itu akhirnya kata Sulaiman, jin kamu kasih tahu di mana mereka sampai. Ya diberitahulah jin. Jin kan bisa kemana kemari gitu. Akhirnya sudah sampai. Di sana Nabi Sulaiman bilang untuk menunjukkan kepada Bilqis kekuasaan dia. Kekuasaan Sulaiman. Kata Sulaiman kepada pembesarnya, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Jadi kata Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri, itu dalam Islam. Siapa?
Sebelum Bilqis berjalan dari Yaman tersebut, Bilqis sudah memerintahkan kepada orang-orangnya, tentara-tentaranya, dia siapkan. Jaga ini singgasana. Jaga singgasana. Simpan singgasana ini. Sembunyikan singgasana ini. Akhirnya dibuat rumah, 7 lapis rumah. 7 lapis rumah benteng gitu. Maknanya di tengah-tengah disimpan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, disimpan. Maknanya satu rumah yang disimpan sini, bikin di luar satu lagi, di luar satu lagi, 7 lapis gitu. Seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini 7 lapis rumah. Jadi dijaga tempat itu. Kemudian tentaranya menjaga semuanya di sana. Kata Bilqis, kalian jaga ini semua sampai aku kembali lagi. Nah, sampai aku kembali lagi. Jadi dijaga. Nah, kata Nabi Sulaiman, siapa yang boleh membawa? Nabi Sulaiman tidak tahu rumahnya di mana, tidak tahu. Singgasananya disimpan kah begitu, dia tidak tahu. Yang penting bawa singgasana itu ke Palestina. Nah, dengan sebelum Bilqis tersebut datang kepada Nabi Sulaiman dalam keadaan muslim. Di antara pembesar-pembesar Nabi Sulaiman adalah yang namanya Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Nah, kalau ifrit ini kan memang disebutnya, ifrit adalah jin yang paling kuat. Kalau bahasa orang manusia ini, jin ifrit ini Samsonnya gitu. Bukan Samsung, Samsung telepon, ini Samson. Tahu kan cerita Samson kan? Yang besar hebat gitu. Samson and Dalila. Nah. Dia kata ini kuat. Siapa si Ifrit ini? Dia bilang Ifrit karena dia merasa kuat. Tenang, wahai raja. Saya boleh membawa aras tersebut. Katanya, qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau selesai kerja. Min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Tempat dudukmu di sini artinya dia tempat kerja, bukan tempat duduknya. Karena Nabi Sulaiman kan raja. Dia kerjanya dari pagi sampai siang. Ngurus ini, ada masalah itu, ada datang ini, ada datang itu, biasalah sebagai ketua negara. Jadi kata Ifrit, nanti sebelum Tuhan pulang, maknanya makan tengah hari bahasa kitanya. Sebelum nanti Tuhan pulang makan tengah hari, saya akan membawanya. Saya akan membawa singgasana tersebut. Dikatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Nah, ini hebatnya. Siapa si Ifrit ini? Sampai Allah juga mengatakan seperti begini. Kata dia, aku ini orangnya kuat, bisa membawanya. Tetapi ditambah dengan amin, aku bisa dipercaya. Nah, ditambah aku kuat dan juga aku bisa dipercaya, kata si Ifrit ini. Kenapa dia berkata begitu? Kenapa kuat? Memang kuat. Dia bisa bikin apa-apa. Tapi kenapa ada tambahan amin, bisa dipercaya? Masalahnya apa? Dia jin. Dia bisa main-main. Kalau dia tidak mengesahkan bahwa dia ini adalah bisa dipercaya, nanti tahu-tahu singgasananya dibawa kemana-mana. Ya kan, masuknya dibawa ke sini, akhirnya dibawa dulu. Lihat ke Indonesia, bawa dulu ke Indonesia dulu. Pergi ke Cina, lihat Cina bawa ke dulu. Akhirnya nggak sampai-sampai. Makanya amin, supaya menegaskan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia bisa dipercaya. Kan Nabi Sulaiman nggak tahu pergi kemana jinnya. Tapi kalau dia misalnya lari, dipanggil lagi jin lain, yaitu jin Qurtubi misalnya, dibawa lagi jin yang lebih hebat untuk mencari si Ifrit kalau dia pergi. Nabi Sulaiman tahu. Maka dikatakan di sini Ifrit berkata begitu. Tapi Nabi Sulaiman bilang, wah itu terlalu lama. Sampai siang hari saya masih ada di sini, itu terlalu lama katanya. Siapa yang bisa lebih cepat? Siapa yang bisa lebih cepat? Saya nggak mau nunggu sampai nanti apa yang ada. Kalau begitu sih ya tidak terlalu hebat lah. Ya, Nabi Sulaiman tidak terlalu, kalau nunggu nanti sampai siang, tidak terlalu hebat. Enggak, dia mau katanya. Siapa yang bisa lebih cepat? Akhirnya bertanya, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nah, ini manusia sekarang. Yang tadi jin Ifrit tadi yang begitu kan. Yang ini manusia, tapi manusia ini berilmu.
Manusia ini berilmu, mempunyai ilmu. Yang disebutnya minal kitab. Ilmunya daripada Alkitab. Dikatakan namanya adalah Asif. Nama orang ini. Nama orang ini adalah Asif. Jadi di antara pembesar-pembesar Nabi Sulaiman. Ini juga masih pemuda. Yang ini masih Ifrit, kan nggak tahu berapa umurnya, ratusan tahun kah, ribuan tahun kah. Tapi ini masih muda juga. Kata dia, Asif, wahai raja, saya bisa membawanya hanya sekelip mata. Sebelum engkau mengelipkan mata kamu, itu sudah ada. Kata, wah betul kamu bisa begitu. Dikatakan, ya saya bisa. Maka dikatakan indahu ilmu minal kitab. Dikatakan bahwa Asif ini mempunyai al-ismul al-a'zam, nama Allah yang maha agung. Jadi nama Allah yang maha agung yang dia punya itu. Yang dikatakan juga inilah yang ada diceritakan di Ashabul Kahfi, yang ada di rumah dua anak yatim itu. Ismul al-a'zam, Ismul al-azam. Akhirnya kalau di Quran katanya Ismul Al-Azam ini ada di mana? Ada di 3 ayat. Ada di 3 ayat. Kalau mau tahu tanya saya, Japri ya. Ketika dikatakan apa yang ada Ismul Al-Azam tadi, dia punya nih. Dia bisa membaca ayat tersebut. Makanya dia tenang. Karena apa? Orang ini mana sudah bersama dengan Allah. Makanya dia memang dengan. Artinya apa yang dia mau seperti wali lah. Kan kalau sudah man adani waliya, siapa yang memusuhi waluku, aku ini seperti walinya. Aku tangannya, aku kakinya. Seperti itu. Jadi dia memang sekelip mata kalau begitu kan. Dia dekat dengan Allah, ya Tuhan, aku mau bawa dia dari sana ke sini. Ngomong gitu aja dengan doa, langsung datang. Kalau Ifrit kan enggak dengan kekuatan dia. Terbang pergi kemana, terbang ke situ. Dia berarti enggak punya ilmu, dia punya tenaga. Tapi ilmunya tidak seperti ilmunya si Asif. Akhirnya kata Asif, wahai raja, tolong lihat arah Yaman. Tolong melihat arah Yaman. Kan maksudnya di Palestina. Artinya dia ngelihat ke selatan lah. Dia ngelihat ke selatan. Dilihat ke selatan, lihat kan berkelip. Ketika dia berkelip dari matanya tersebut, tahu-tahu sudah ada di depan. Dengan yang dilakukan doa yang dibuat oleh Asif ini. Dikatakan ketika Asif meminta doa tersebut, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kan itu singgasananya ditutup dengan 7 benteng atau 7 rumah. Kemudian dijaga betul-betul. Apa yang terjadi? Dia enggak terbang ke atas. Kalau terbang ke atas kan ketahuan. Si singgasana tadi dijaga oleh 7 rumah. Kalau terbang ke atas tentaranya liatin, ya dikejar-kejar itu. Kalau yang biasa terbang kejar juga terbang. Tapi enggak, apa yang terjadi ketika doanya selesai, dibawa masuk ke dalam tanah. Ke dalam tanah muncul di istana Sulaiman. Nah, ketika itu juga muncul di istana Sulaiman, ada di depannya. Ada di depan. Kalau lewat atas kan tadi ketahuan itu. Jin juga akan tahu. Ini apa cerita dari atas? Ada yang di atas. Kemudian mereka akan membuat kacau. Mereka ketahuan jin ini barang apa nih? Dijaga oleh jin. Kalau jin ini enggak dari bawah. Apa diminta langsung di depan Nabi Sulaiman. Maka dikatakan di sini ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana berada di depannya, kekal berada di depannya, akhirnya dikatakan haza min fadli rabbi. Ini adalah sebagian daripada kurnia Allah kepadaku. Ini adalah sebagai kurnia Allah daripadaku. Melihat bagaimana hebatnya tadi. Walaupun ini dengan mendoa. Kita sebut teknologi. Ya teknologi iyalah hanya teknologi robbani. Kalau teknologi biasa kan ilmu dikutak-kutik jadi teknologi kan. Tapi ini juga ilmu dia. Kutak-kutik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menentukannya. Makanya robbaninya di sini, teknologi robbani yang ada akhirnya dibawa dengan doanya saja begitu. Dengan kehebatan yang ada, maka sampai sana liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku
Apakah aku bersyukur atau aku kufur, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena bersyukur tersebut adalah menjadi sebab akan ditambahkannya nikmat. Makanya nikmatnya bertambah lagi Nabi Sulaiman itu. Nah, nikmatnya bertambah lagi. Tetapi wa man kafara, Allah tidak mengatakan siapa yang ingkar, siapa yang kufur tentang nikmat tersebut. Allah tidak mengatakan akan diambil lagi nikmatnya, tidak. Nah, tetapi dikatakan di sini fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tuhanku adalah maha kaya dan maha mulia. Tidak mengatakan akan diambil. Kalau akan diambil, enggak ada orang musyrik atau orang kafir yang kaya, enggak ada. Ya, kalau misalnya diambil. Nah, maka dari itu dikatakan fa innallaha maha kaya dan maha, sebagaimana di surah Al-Hijr dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi hanya ngomong gitu. Kalau kamu siapa yang ingkar, tidak disebut akan kami ambil rezekinya, bukan, tapi azabku yang syadid. Nah, ini juga fa inna rabbi ghaniyyun karim, maha kaya dan maha mulia. Nah, sesudah itu sudah sampai sila dilihat singgasananya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada tentara-tentaranya, nakiru laha arsaha, rubah oleh kalian. Dirubah, suruh rubah. Ya, tapi tetap singgasana tetap singgasana. Seperti apa adanya. Hanya disuruh rubah. Yang merah jadi hijau, yang kuning jadi putih begitu. Yang kanan simpen di kiri, yang kiri simpen di kanan, yang atas simpen di tengah. Dirubahlah seperti begitu. Untuk melihat katakan di sini nanzur atah tadi. Apakah si Bilqis ini ratu nanti dia kenal enggak dengan aras ini? Makanya nanti kita lihat ayat berikutnya, Bilqis dalam keadaan bingung, tetapi dia tahu. Dia ngerti itu pasti punya dia. Karena kan besar. Maka ceritanya lain lagi. Maka dikatakan di sini kata Nabi Sulaiman, apakah dia akan melihat mendapat petunjuk bahwa ini adalah miliknya atau dia ini adalah la yahtadun, tidak mendapat petunjuk bahwa ini dia tidak kenal sama singgasananya. Kita akan lihat kan. Kalau dia kenal kita tahu. Kalau dia tidak kenal kita juga tahu. Makanya dirubah, suruh rubah. Bukan rubah bentuk dengan apanya yang besar begitu, tidak. Yang tadi saja, yang kanan simpen kiri, yang atas simpen bawah, gitu. Yang merah jadikan kuning, itu saja. Yang disuruh diperintahkan untuk oleh Nabi Sulaiman memerintahkan kepada tentara supaya tahu dia kenal atau tidak. Akhirnya kita lihat di sini bagaimana ketika mereka masuk ke Nabi Sulaiman, diterima, mereka kenal atau tidak. To be continued. Wah, di sini 10. Pas jam 10. Enggak ada soalan lah gitu. Wallahu a'lam. Kayak tadi apa yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab pada kesempatan malam hari ini terpaksa ditunda untuk minggu depan. Di sini kami atas nama Marbun Sanjabil sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Syekh Utsman bin Ram yang telah memberikan sedekah untuk pengajian Sanjabil pada malam ini. Mudah-mudahan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebaik-baiknya. Amin. Dan saya di sini sebagai moderator dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, doa akan dipimpin oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا في هذا المجلس بقراءة القرآن وتفسيره في زنزبيل. ارزقنا يا الله من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن الصحة أتمها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها يا أجود من أعطى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان، ووحد كلمتهم ووحد صفوفهم، واخذل من خزل الدين، ورد إليهم كيدهم، واشغلهم بأنفسهم يا جبار يا قهر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.